Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi di NHM Kitchen. Di video kali ini saya membuat kue putu basah ala rumahan. Ini jajanan tradisional yang enak banget ya. Buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis. Ingat untuk subscribe, like, komen, dan aktifin juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari NHM Kitchen. Pertama, siapkan 100-150 ml air panas. Ini kalau kalian menggunakan tepung beras yang dibuat sendiri ya. Kalau kalian menggunakan tepung beras yang dibeli di warung-warung atau yang instan, siapkan 200-250 ml air panas. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini diaduk sampai rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat adonannya. Siapkan 1 buah wadah, kemudian masukkan 400 gram tepung beras, atau untuk takaran sendoknya ini sebanyak 40 sendok makan cembung. 1 sendok teh garam. Kemudian tuang setengah bagian dari cairan yang udah kita siapkan tadi. Lalu ini diaduk dulu sampai rata. Untuk mengaduknya boleh menggunakan sendok atau juga bisa menggunakan tangan. Ini adonannya diaduk nggak perlu sampai yang kalis banget ya. Jadi diaduknya cukup sampai adonannya tercampur dengan rata dan teksturnya ini masih kasar bergerindil. Untuk jumlah cairan yang saya gunakan ini sebanyak 100-110 ml ya. Jadi memang airnya ini nggak dipakai semua ya. Kalian sesuaikan lagi dengan tingkat kelembaban tepung masing-masing. Kalau tepung instan biasanya membutuhkan lebih banyak air, tapi kalau tepung yang kalian bikin sendiri itu biasanya membutuhkan sedikit air. Nah, pastikan adonannya tuh masih bergerindil kasar. Kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya ini adonannya akan disaring untuk membentuk butiran-butiran kecil. Ini boleh disaring menggunakan tangan seperti ini atau juga bisa menggunakan bantuan sendok ya. Setelah semua adonan selesai disaring, kemudian ini udah siap untuk dicetak ya. Nah, untuk tekstur adonannya akan menjadi bergerindil seperti ini. Selanjutnya, siapkan cetakan, kemudian oles tipis dengan menggunakan minyak. Ini saya menggunakan cetakan kue putu ayu ya, karena memang saya nggak punya cetakan untuk kue putu basah. Setelah cetakannya selesai dioles dengan minyak, kemudian kita akan cetak kue putunya. Siapkan juga 200 gram gula merah yang udah disisir halus seperti ini ya. Ini akan kita gunakan untuk topping di bagian tengahnya nanti. Lalu ambil satu cetakan, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan adonannya setengah bagian aja. Kemudian ini diratakan seperti ini ya, tapi jangan terlalu ditekan sampai padat banget. Cukup agak ditekan sedikit supaya adonannya agak rata. Lalu di atasnya kita beri dengan taburan gula merah seperti ini. Kalau gulanya dirasa udah cukup, kemudian kita tumpuk lagi di bagian atasnya dengan menggunakan adonan. Ini diisi sampai penuh ya. Ingat untuk jangan terlalu ditekan, jadi cukup agak diratakan seperti ini aja. Nah, ini dia hasilnya jadi seperti ini ya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis.
Nah, ini adonannya udah selesai dicetak semua, kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya kukusannya udah dipanaskan dan airnya udah mendidih ya. Uapnya juga udah banyak seperti ini. Baru kemudian kita masukkan adonannya secukupnya ke dalam kukusan. Lalu tutup kukusan dan ini dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya, ingat lapisi kain supaya nggak ada air yang netes ke dalam adonan ya. Setelah dikukus selama 10 menit, buka tutup kukusan. Ini kue putunya udah matang, bisa diangkat dari dalam kukusan. Lalu lanjut kukus sampai semua adonannya habis ya. Setelah kue putunya matang, kemudian keluarkan kue putunya dari cetakan ya. Nah, ini kue putunya udah saya keluarkan semua dari cetakan. Selanjutnya ini akan saya hias menggunakan kelapa parut. Nggak dihias juga nggak apa-apa ya. Ini biar terlihat lebih cantik ketika difoto, jadi akan saya hias. Untuk kelapa parutnya ini digunakan secukupnya, boleh dikukus dulu kalau mau lebih awet. Ditambah dengan 1/4 sendok teh garam, 100 gram kelapa yang udah diparut, kemudian dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Nah, ini dia kue putu basahnya udah selesai saya hias. Tampilannya cantik banget, warna hijaunya juga sangat menggoda ya. Untuk kue putu basah ini saya sarankan dikonsumsi ketika masih hangat, karena kalau udah agak dingin atau udah dingin itu teksturnya akan sedikit mengeras ya. Jadi memang disarankan untuk dikonsumsi ketika kue putunya ini masih dalam keadaan hangat. Nah, untuk mengkonsumsinya boleh dipadukan dengan kelapa parut atau bisa juga dikonsumsi langsung seperti ini. Sesuai selera masing-masing aja. Untuk topping gula merahnya juga bisa disesuaikan banyaknya dengan selera dari masing-masing. Kalau nggak suka yang terlalu manis, boleh dikurangin. Kalau suka manis, boleh ditambah lagi. Resep kue putu basah ala rumahan ini juga bisa kalian gunakan untuk ide jualan ya. Nah, itu dia tadi resep kue putu basah ala rumahan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.